Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 6 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak memberi diri kami kepada kemurtadan dalam gereja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan pagi hari ini, tanggal 6 Juni, kemurtadan mempersiapkan jalan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Ketika gereja mula-mula menjadi tidak murni karena menyimpang dari kesederhanaan Injil dan menerima adat serta upacara kafir, ia kehilangan roh dan kuasa Allah. Untuk menguasai hati nurani umat, gereja lalu mencari dukungan dari kuasa sekuler. Hasilnya adalah kepausan. Gereja yang mengendalikan kuasa negara dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri, terutama menghukum apa yang mereka sebut bidat. Setiap kali gereja memperoleh kuasa sekuler, ia menggunakannya untuk menghukum mereka yang berbeda pendapat. Gereja Protestan yang mengikuti jejak Roma dengan bersekutu dengan kuasa dunia menunjukkan keinginan serupa untuk membatasi kebebasan hati nurani. Contohnya terlihat dalam penganiayaan panjang terhadap kaum yang berbeda pendapat oleh gereja Inggris. Pada abad ke-16 dan ke-17, ribuan pendeta yang menolak mengikuti kepercayaan umum dipaksa meninggalkan jemaat mereka, dan banyak orang, baik gembala maupun jemaat, menerima hukuman denda, penjara, siksaan, bahkan mati syahid. Kemurtadanlah yang mendorong gereja mula-mula mencari bantuan pemerintah sipil, dan hal itu mempersiapkan jalan bagi perkembangan kepausan binatang itu. Paulus berkata, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Demikian juga, kemurtadan dalam gereja akan mempersiapkan jalan bagi patung binatang. Setan akan bekerja dengan rupa-rupa tipu daya jahat. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Pekerjaannya nyata dalam kegelapan yang semakin pekat, dalam banyaknya kesalahan, bidat, dan penyesatan di akhir zaman. Bukan hanya dunia yang ditawan, tetapi penipuannya juga meresap ke dalam gereja-gereja yang mengaku milik Kristus. Kemurtadan besar itu akan berkembang menjadi kegelapan sedalam tengah malam. Bagi umat Allah, itu akan menjadi malam ujian, malam tangisan, malam penganiayaan demi kebenaran. Namun dari malam gelap itu, terang Allah akan bersinar. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Saat dikatakan kemurtadan mempersiapkan jalan, maka jalan yang dimaksudkan adalah untuk mencari bantuan pemerintah sipil. Jadi, gereja oleh karena murtad membuat ikatan dengan negara. Apa hasilnya? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 165 paragraf 4. Kemurtadanlah yang mendorong gereja mula-mula mencari bantuan pemerintah sipil
dan hal itu mempersiapkan jalan bagi perkembangan kepausan binatang itu. Gereja dan negara bersatu, maka hasilnya kepausan. Dan kepausan inilah yang mempersiapkan jalan untuk patung binatang, yaitu Sabat palsu hari Minggu. Hal ini sudah lama dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy edisi 1888, halaman 49 paragraf 1. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika menubuatkan kemurtadan besar yang akan mengakibatkan berdirinya kekuasaan kepausan. Ia menyatakan bahwa hari Kristus tidak akan datang, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Inilah yang terjadi di zaman kegelapan, 1260 tahun, dan pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Kemudian, masih dalam buku yang sama, halaman dan paragraf yang sama, dikatakan, selain itu, Rasul memperingatkan saudara-saudaranya bahwa secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 dan 7. Bahkan, pada masa awal itu ia melihat kesalahan-kesalahan yang merayap masuk ke dalam gereja yang akan mempersiapkan jalan bagi perkembangan kepausan. Sekarang, kesalahan apa yang merayap masuk ke dalam gereja yang akan mempersiapkan perkembangan kepausan? The Great Controversy edisi 1888 halaman 50 paragraf 1 berkata, kompromi antara paganisme dan kekristenan ini menghasilkan perkembangan manusia durhaka yang dinubuatkan dalam nubuat sebagai sosok yang menentang dan meninggikan dirinya di atas Allah. Sistem agama palsu yang sangat besar itu adalah mahakarya kekuatan setan. Sistem agama palsu yang sangat besar itu adalah mahakarya kekuatan setan, sebuah monumen dari upayanya untuk menduduki tahta dan memerintah bumi sesuai kehendaknya. Jadi, apa yang dinyatakan tentang kepausan sudah dinubuatkan oleh Paulus, dan sejarah membuktikan kegenapan nubuatan tersebut. Kemurtadan awalnya masuk oleh kompromi kekafiran dan kekristenan, dan oleh karena kemurtadan ini membuka jalan kepada persatuan gereja dan negara, maka terbentuklah kepausan. Bahkan dikatakan dalam halaman 50 paragraf 3 dari buku yang sama, salah satu doktrin utama Katolik Roma adalah bahwa Paus merupakan kepala gereja Kristus universal yang terlihat, yang diberi wewenang tertinggi atas para uskup dan pastor di seluruh dunia. Lebih dari itu, Paus telah mengklaim gelar-gelar ketuhanan. Ia menyebut dirinya Tuhan Allah Paus, mengklaim dirinya tidak dapat salah, dan menuntut agar semua orang menghormatinya. Inilah yang Paulus tulis dengan yang disembah sebagai Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Roh Nubuat berkata, doktrin supremasi kepausan bertentangan langsung dengan ajaran kitab suci. Paus tidak dapat memiliki kekuasaan atas gereja Kristus kecuali melalui perebutan kekuasaan. Dan perebutan itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 165 paragraf 2. Ketika gereja mula-mula menjadi tidak murni karena menyimpang dari kesederhanaan Injil dan menerima adat serta upacara kafir, ia kehilangan roh dan kuasa Allah. Untuk menguasai hati nurani umat, gereja lalu mencari dukungan dari kuasa sekuler. Hasilnya adalah kepausan, gereja yang mengendalikan kuasa negara dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri, terutama menghukum apa yang mereka sebut bidat. Inilah yang terjadi di zaman kegelapan, dan ini masih terjadi di zaman ini. Dahulu, hukumannya secara fisik, yaitu hukuman penjara, didera, atau hukuman mati. Namun sekarang, hukuman moral, pencemaran nama baik, hukuman kerohanian, dipecat dari gereja, dan hukuman sosial dikucilkan. Di dalam gereja Advent yang sekarang ini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, perlakuan gereja sama. Barang siapa menolak doktrin Katolik, yaitu Trinitas, dicela dan kemudian dipecat. Mengapa harus dipecat?
Karena Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy, edisi 1888, halaman 51, paragraf 3. Setan sangat tahu bahwa kitab suci akan memampukan manusia untuk membedakan tipu dayanya dan melawan kekuasaannya. Melalui firman itulah bahkan Juru Selamat dunia pun telah melawan serangannya. Pada setiap serangan, Kristus menghadirkan perisai kebenaran abadi dengan berkata, "Ada tertulis." Inilah dasarnya mereka yang menolak Trinitas di dalam gereja Advent dipecat oleh gereja Advent. Sebab Advent non-Trinitas mengabarkan kebenaran sebagaimana ada tertulis di dalam Alkitab. Sementara Advent Trinitas mengajarkan doktrin Trinitas menggunakan ada konsep. Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyatakan Roh Allah, tapi tidak ada satupun ayat yang menyatakan tentang Allah Roh. Oleh karena itu, kaum Trinitas harus membuat konsep Allah Roh dari berbagai ayat berdasarkan penjelasan manusia. Inilah kemurtadan yang sudah masuk ke dalam gereja Advent secara resmi di tahun 1980 dan yang membuka jalan kemurtadan adalah kepausan. Namun jangan ikut kemurtadan tersebut. Ayat inti renungan pagi hari ini ingatkan kita semua. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sedih memang saudaraku dalam Tuhan. Kemurtadan sudah memasuki gereja Advent yang sekarang ini. Tetapi jangan ikut kemurtadan itu. Sebab itu harus datang agar nyata manusia durhaka yang harus binasa. Kiranya ini menjadi panggilan bagi kita semua. Tinggalkan Trinitas dan kembali kepada Allah Bapa di dalam Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Sebagaimana kemurtadan telah memasuki gereja di zaman mula-mula dan akhirnya bersatu dengan negara, membentuk kepausan. Demikian juga sekarang, kemurtadan telah memasuki gereja Advent dan mulai menyatakan roh-roh kepausan, yaitu dengan menghukum mereka yang disebut bidat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami yang percaya menerima Kristus dalam hati kami, dan menuntun kami dalam seluruh kebenaran, agar kami tidak memberi diri kami disesatkan, sebab memang itu harus terjadi, tapi kami janganlah terlibat di dalamnya, karena itulah tanda Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.